Perkenalkan, nama saya Fakhri Ismail. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Komputer kelas A. NIM saya 2405 176025. Jadi kali ini saya akan menjelaskan codingan dari soal UAS kemarin. Jadi ada soal yang pertama. Soalnya itu adalah P dan negasi Q maka P maka R. Jadi yang pertama itu kita buat fungsi menghitung logika, logika soalnya itu. Jadinya kita masukin dulu proporsinya. Not key itu tuh jadi kita masukin not key. Kita apa ya namanya nih, kita buat variabelnya kayak, jadinya kita masukin kan semuanya kayak not key or pay, pokoknya kayak diajarin sama bapaknya kemarin. Kemudian kita masukin daftar nilai kebenarannya. Ini dia gunanya buat mengecek nilai kebenaran dari P, Q, dan R nya itu, kayak menggunakan true dan false. Kemudian kita mencetak header table. Dia tuh untuk ya kita kasih ini apa nih namanya, yang buat bikin tabelnya lah, kayak yang bikin tabel atasnya, yang bagian atasnya itu doang, yang bagian ininya nih, ini nih yang bagian ininya. Jadi ini kita kasih yang pakai apa tuh, yang tanda minus dia supaya bisa jadi gini. Kemudian yang slice T nya itu tuh kemarin tuh kalau nggak salah kata bapaknya itu supaya rapi gitu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke mencetak isi tabel. Nah jadi kita masukin tuh yang kayak apa tuh namanya, yang ini yang di atasnya tadi tuh kan, kita tinggal masukin aja ke ini. Kita sebenarnya tinggal copy paste dari codingan yang udah dikasih sama bapaknya sih. Jadi kayak, tapi kemarin bapaknya tuh udah jelasin sebenarnya yang lebih simpel gitu, tapi belum paham saya. Jadi kita tinggal masukin aja yang dari atasnya itu. Nah kemudian kita run, hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya yang B. Yang B itu soalnya P atau Q dan negasi R atau S dan T. Sama kayak tadi, kita masukin dulu fungsinya, baru kita masukin nilainya. Oh ini yang diajarin pakai yang cara yang diajarin bapaknya kemarin tuh yang lebih simpel. Kita jadi tinggal langsung apa nih, kita langsung masukin aja kayak gini, nggak perlu satu-satu kayak gini tadi. Nah kalau ini kan satu-satu nih, ini cara yang ribet kan kayak. Nah kalau yang dari bapaknya itu dia langsung masukin aja, kita tinggal masukin ininya, apanya ini namanya, kayak nilainya. Jadinya P or Q and not R or S and T. Jadinya kita kayak langsung masukin ini aja, nggak perlu buat variabel yang panjang-panjang sampai ke bawah yang kayak di atas tadi. Kemudian kita masukkan ininya lagi nih, mengembalikan hasil evaluasi ekspresi. Nih kita tinggal masukkan lagi daftar nilai kebenarannya. Jadinya kayak supaya PQRST nya itu tuh bisa ada nilai kebenarannya gitu, true, dia menggunakan true atau false gitu kan. Nah kemudian ini sama lagi kayak yang tadi lah ya. Mana tadi? Nah ininya nih, kayak kita cetak supaya ininya nih rapi gitu. Kemudian kita run lagi, kita masukin value nya yang dari ini tabel mana tadi ya. Nah dari sini nih dimasukin ke sini gitu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Nah soal nomor 2 ini kan itu dia kayak soal apa itu, kayak cerita gitu. Jadinya ini premisnya itu tuh dicari dulu sebenarnya. Kemarin itu tuh yang kayak Cahyo sudah cari gitu kan, kita tentuin dulu premisnya tuh. Jadi pas sudah ketemu premis 1, premis 2, premis 3, premis 4 nya sudah ketemu juga dia menggunakan pakai kayak apa gitu, jadinya langsung kita masukin aja di sini.
Pas sudah kita ketemukan premisnya sama konklusinya, kita masukin lagi nih kan, kita kayak return implikasinya bla 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 segala macam, kita masukin lagi nilai kebenarannya. Ya kurang lebih kayak yang dijelasin Cahyo kemarin lah ya. Ini kita membuat header table lagi. Sorry, ini belum di run. Kita membuat header tabelnya lagi, kayak nanti dia yang bikin rapi atasnya gitu lagi kan. Outputnya nanti dia bakal keluar itu yang bagian atasnya itu apa sih namanya itu, kayak nah ini nih header kan, berarti kepala itu dia kayak kepala tabelnya nih, yang ininya yang nentuin gininya. Nah kita kemudian ini masuk ini lagi, dia ya ini dia ngeprint yang ini premis yang di atasnya ini yang sudah beserta nilai kebenarannya. Nah jadinya dia kayak gini. Oke, kemudian kita masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini dia dikasih 2 buah ini himpunan. Himpunan A itu isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang B nya 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kemudian soalnya itu kemarin itu kalau tidak salah ini dia ditanya kalau saling lepas itu kita disuruh buat himpunan yang barunya gitu. Kalau misalkannya ada yang sama gitu kan, kita buatkan irisannya. Nah jadinya kan berhubung ini saling lepas, tidak ada yang beririsan nih, jadinya kita buat kayak gini aja. If A is disjoint, berarti A nya itu tuh nggak apa nih namanya, kayak nggak join gitu loh, nggak ada irisannya. Jadi gini nih, jika saling lepas gabungkan kedua himpunan, kita buat gabungan sama dengan A union B. Jadinya itu tuh A nya itu tuh ditambahin yang himpunan A ditambahin sama yang himpunan B. Jadinya kayak kita langsung print aja himpunan A dan B saling lepas, baru print himpunan A dan B gabungan. Jadinya ini yang gabungannya ini kan kita masukin sudah A union B nih, jadinya dia ini tergabung gini. Nah itu kita tinggal masukin variabelnya doang, karena itu sudah kita tulis di sini variabelnya menggunakan gabungan. Nah jadi kita tulis di sini aja gabungan. Nah else anggap aja dia misalkannya saling ada yang beririsan gitu. Nah dia nanti bakal beda lagi. Nah ini kan karena dia kebetulan bergabungan, maka yang keluar gini nih, mereka saling bergabungan, jadinya dia dibuatkan yang baru lagi, kayak kita buatkan himpunan baru. Coba misalkannya dia gimana ya, kita ganti misalkannya ada yang beririsan gitu. Misalkannya ini 20, ini 12, ini 14. Sorry kelebihan. Coba kita tes run. Nah dia bakal keluarnya begini, kayak himpunan A dan B tidak saling lepas. Nah baru dia akan memasukkan irisannya. Nah jadi kurang lebih begitu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nah jadi pertama itu kita masukin dulu matriksnya, matriks A dan B kita masukkan di sini poinnya. Kemudian kita lihat jumlah baris A sama jumlah kolom A nya kita masukkan kan di sininya. Yang B nya juga kita buat. Nah kemudian kita buat di sini jumlah kolom A sama dengan jumlah baris A. Kalau dia jumlah kolom A nya ini sama dengan ini, jumlah kolomnya sama barisnya, dia otomatis kayak ngeprint itu matriks A tidak dapat dikalikan dengan matriks B.
Kemudian else berarti dia kalau misalkan yang keluar yang lain tuh dia bakal muncul matriks A dapat dikalikan dengan matriks B. Nah, outputnya itu tuh dia bakal ngeprint hasilnya. Kayak dia otomatis ngeprint hasilnya tuh kan, kayak F hasil baru mengecek kondisi yang dari. Nah, dari sini tadi dia langsung masuk yang dari sini, dia mengecek kondisi kan. Nah, berhubung matriks A itu tidak dapat dikalikan dengan matriks B, berarti kita yang soal yang B-nya jawabannya juga tidak ada, tidak bisa juga. Itu sekian, terima kasih.